Selamat pagi semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Bapak ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini tentunya kita bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Untuk hari ini, Bapak ada UKIM untuk PPG. Ya. Mudah-mudahan nanti dari pembelajaran ini tentunya akan bermanfaat untuk diri Bapak dan mudah-mudahan juga ada manfaat untuk kalian juga. Ya. Baik, untuk hari ini kita pembahasannya tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Sebelumnya, mari kita berdoa sama-sama, kita baca dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa baca Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini bagaimana? Ada yang tidak hadir? Omar, Farel, baik. Hari ini tadi kita untuk pembahasannya tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Ya. Di sini kita akan melihat bagaimana pentingnya menghormati orang tua dan juga pentingnya menghormati guru. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan juga guru. Ya. Selebihnya nanti akan kita telah bersama bagaimana pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan juga guru, supaya kita bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, ini untuk memotivasi Bapak dan untuk memotivasi kalian juga. Ya. Kalian tahu apa ini? Uang ya, duit. Ya. Tentu ini ada value-nya, ya, ada nilainya. Oke. Kalau misalnya anggap saja ini duit 100.000, ya kan? Kalau Bapak berikan, saya kasih sama satu ya, mau? Ini 100.000, saya kasih mau? Lalu Bapak bilang, ya, Bapak kasih masih mau? Masih mau juga? Oke. Bapak taruh di bawah, Bapak pencet saja. Pakai kopor pokoknya. Kalau Bapak kasih masih mau. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, masih ada harganya, masih ada nilainya. Manusia juga sama. Gitu. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, dimanapun kita berada itu akan bernilai, akan dilihat oleh orang. Makanya di tahun baru ini tentu kita belajarnya harus lebih semangat. Di semester yang kedua ini tentunya kita juga harus lebih semangat lagi belajarnya, ya, dan harus lebih bertanggung jawab. Bisa dipahami? Oke, kita lihat di sini ada salah satu permainan, ya. Sama-sama kita berpikir, coba ya,
kalian lihat. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya memasukkan tinta ke dalam kulkas? Gimana? Gimana? Dibuka. Ada lagi untuk gimana caranya? Tadi dibuka kulkasnya, Jadi dimasukin. ya. Oke. Coba kita lihat ya. Sudah Benar ya, terima kasih. oke. Baik. Yang berikutnya, kalau ini gimana? Bagaimana caranya memasukkan gadget ke dalam kulkas? Gimana? Buka kulkasnya. Oke, good. Cukup lanjut. Ini sudah lebih fokus ya, supaya kalian lebih fokus dalam belajar. Lihat sekarang. Lion King ya, sedang menyelenggarakan rapat. Semua binatang hadir kecuali satu. Siapa? Gajahnya. Oke. Kita lihat. Soalnya ada di kulkas ya. Baik. Lagi. Jika Anda diminta untuk menyeberangi suatu sungai, sementara sungai itu tinggal 2 ya. Ya, bagaimana kita? Buahnya sama bagus ya. Saya mikirkan itu luar biasa. Oke, terus ini sebelum masuk ke pembahasan lagi ya. Alhamdulillah tadi sudah baik. Kenapa? Kenapa? Sudah fokus kan? Kita lanjutkan ya. Karena sudah lebih fokus di sini tentang indikator pembelajarannya, nanti akan dijelaskan mengenai isi Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian ada juga hadis-hadis terkait ya tentang bagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Lalu pembelajaran ini tentunya bertujuan supaya kita lebih yakin ya bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan kewajiban dalam beragama. Ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan di sini tentang hormat dan patuh kepada orang tua, di sini ada gambar ya. Nanti kalian berikan komentar. Di situ sudah ada pertanyaannya ya. Ini ya. Bapak berikan nomornya di 5 menit ya untuk menuliskan. Silakan. Iya, membesarkan kita. Satu menit lagi ya. Oh, 1 menit lagi. Dua ya. Next.
Mengapa kita harus taat dan patuh kepada orang tua dan juga taat kepada guru? Dari sini dulu. Coba dibacakan sambil berdiri. Sambil berdiri supaya biar ya. Lebih kencang suara. Kalau kami tulisnya, orang tua dan guru lebih bijaksana karena mereka sudah lebih berpengalaman daripada kita. Jadi mereka bisa memberi nasihat yang pantas pada siapapun. Oke. Terima kasih. Close. Ada yang sudah lagi? Dari sini? Coba. Jawabannya adalah karena mereka telah mengajarkan kita dan memberi kita ilmu. Kita harus menghargai kerja keras orang tua dan guru yang telah mengajari kita. Kita di rumah. Dan itu ada pertanyaan siapakah itu guru? Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah dan juga mengajari dan mengawasi perkembangan kita. Oke, terima kasih. Baik, tadi jawabannya sudah mewakili ya. Mengapa kita harus taat dan patuh kepada orang tua? Dan siapa itu? Ya, tentu pertanyaan ini juga sangat jelas ya. Alasan kenapa kita harus taat sama orang tua. Ya, sebetulnya bisa juga kita menjawab dengan simpel kan? Orang tua itu kan sudah mengandung, ya kan? Kemudian melahirkan, menyusui, bahkan Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya, wahai Rasul, kepada siapa nih saya harus berbuat baik? Ya kan? Kata Rasulullah, ibumu. Bahkan di situ disebutkan sampai tiga kali, ibumu. Ya kan? Baru kemudian yang keempatnya kepada siapa lagi? Baru kepada ayahmu. Nah, hadis ini sebetulnya para ulama itu mentafsirkan, ya, ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Ya, seperti tadi yang Bapak sebutkan. Ada nggak ayah itu mengandung? Nggak ada ya? Ya. Lalu melahirkan, ada nggak? Nggak ada. Menyusui, nggak ada. Makanya berbakti kepada orang tua, terutama ibu, itu lebih utama. Ibu. Baru kemudian ayah. Ya. Tapi hadis ini juga tidak menafikan peran dari ayah, ya. Karena dalam Al-Quran itu justru yang lebih ditampilkan itu percakapan antara ayah dengan anak. Kalau antara ayah dengan ibu, lebih banyak itu percakapan antara ayah dengan anak, seperti Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Kemudian Luqman, ya, itu juga dengan anaknya, ya. Karena kalau anak coba dekat dengan ibunya, itu sesuatu hal yang luar biasa, ya kan? Tapi kalau anak dekat dengan ayahnya, itu luar biasa, ya. Makanya dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang peran ayah. Harusnya itu lebih dekat dengan anaknya, ya. Seorang anak pun juga sama, harus dekat dengan ayah, ya. Maksudnya ini 2 hal yang memang tidak bisa kita pisahkan, ya. Sama ibu harus kita berbuat baik, sama ayah pun juga sama. Tapi ibu lebih utama. Oke? Lalu guru tadi sudah dijawab. Baik. Kita akan presentasi kelompok, ya. Nanti dibacakan untuk presentasinya. Untuk kelompoknya Cindy, Atalia dan Nasir, silakan ke depan. Dibacakan suaranya lebih keras. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan presentasi tentang rahmat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Presentasi kita ada 4 bagian. Yang pertama ada definisi seperti apa arti dari rahmat dan patuh.
Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka dulu telah dididik keduanya. Lalu dari yang kita pilih tentang menghormati guru ada di hadis riwayat Al-Tabrani yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Ini sebelum-sebelumnya kita menonton untuk bikin presentasi kita, terima kasih. Oke. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi teman kalian? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, berdiri aja, nggak apa-apa. Berdiri aja, berdiri aja. Apa tadi disebutkan kalau misalnya kita bisa khotbah sama kepala itu dari nasihat mereka. Cuman kalau misalnya mereka menunjukkan melakukan hal-hal yang buruk, itu kita tetap patuh mendengarkan mereka. Terus apakah kita harus melakukan apa yang mereka suka? Terima kasih. Bagaimana? Pertanyaannya tadi teman kalian Kezia, ya. Bagaimana kalau kita kan diperintahkan untuk hormat sama orang tua, patuh gitu kan? Tapi ternyata orang tua memerintahkan yang buruk, gitu. Kira-kira bagaimana caranya? Kalau itu, ini menurut saya sendiri sih, nggak tahu kalau ada teman-teman benar atau enggak. Tapi kalau mereka memberitakan hal yang merugikan untuk kita atau siapapun, itu jangan diikutin. Lebih baik dikasih tahu kayak itu salah, dan seharusnya nggak boleh begitu karena bisa merugikan orang yang juga kan. Ada lagi yang ingin menanggapi? Atau ada pertanyaan yang lain? Kalau mau menanggapi lagi boleh, atau mau bertanya lagi boleh. Ada lagi? Bagaimana? Cukup ya? Baik. Kita berikan fokus dulu untuk kelompok ini. Tadi pertanyaannya cukup menarik sebetulnya ya. Memang kita itu kan diperintahkan taat, ya, patuh, gitu. Tapi bagaimana kalau orang tua itu menyuruh hal-hal yang tidak baik, ya kan? Apakah mesti kita mengikutinya? Ya, tentu tadi jawabannya juga sudah cukup baik ya. Kita tidak usah mengikutinya, hanya saja, ya, kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Gitu loh, ya. Cara kita menyampaikannya, ya kan? Itu tentu dengan bahasa yang baik. Jangan malah sebaliknya, kita malah membentaknya. Tadi kan ayatnya sudah dibacakan. Wah, gitu. Jadi suara kita itu direndahkan dulu. Suara kita itu tidak boleh melebihi suara dari orang tua kita. Ya, nggak boleh seperti itu. Jelas ya? Jadi memang tadi jawabannya sudah baik, tidak boleh. Hanya saja sikapnya atau cara kita menyampaikan itu juga dengan cara yang baik, dan kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Walaupun terkadang suka menyuruh hal-hal yang tidak baik, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Oke. Kita lihat ya. Di sini ada video. Silakan nanti kalian amati ya. Nanti setelah kalian memperhatikan video tersebut, ketika nanti video ini sudah selesai, kalian berikan komentar. Kira-kira ada pesan apa dari video ini? Oke? Baik. Bapak letakkan ya. It's not about how much you can, but how much you give. Somehow, when you give, you can give.
ready to go. Thank you for coming, Mr. Ring. I thought it was a saying that we're giving money for the yes. That must be a mistake. I explained later that someone would like to meet you. Come here. Thank you for coming, Mr. Lim. My father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about problems. Loves his politics. But the kids here, they always feel he's the only one getting this morning business. And I remember there's this boy who was really depressed and he didn't go to school. He's having his middle life. How much you can give? Wow. Oke, tadi sudah lihat ya bagaimana perjuangan orang tua. Sekarang silakan dari video yang tadi sudah kita saksikan bersama, kalian tuliskan komentar ya tentang video itu. Silakan dituliskan. Bebas ya, apa saja komentarnya. Harus melihat dari perspektif yang berbeda. Sudah semuanya? One minute. Mereka harus melihat dari perspektif yang berbeda 1 menit lagi. Maka kita tidak tahu apa yang orang tua kita korbankan untuk kita. Sudah semuanya? Sudah ya? Baik. Siapa dulu yang mau berkomentar tentang video ini? Bagaimana? Yang mau bilang atau bilang dulu? Ini. Tanya. Ampun, dibaca juga. Tinggal baca. Dibaca saja. Oke, silakan dibacakan. Dramatis. Semuanya sebentar hanya semuanya diam dulu, didengarkan. Video ini menjadi contoh bagus agar anak-anak menyadari pentingnya bersyukur dan harus berusaha membuktikan
membacakan? Rani, ya, Rani, silakan Rani. Stand up, please. Kalau misalnya kita berdua, kita tidak tahu seberapa kalau mereka berdua sampai kita dapat berdua. Kita sebagai anak berdua bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua atas segala mereka. Baik, luas lagi. Tadi beberapa jawabannya sudah mewakili ya dari isi atau yang bisa kita pahami dari video tersebut ya. Intinya memang benar ya. Namanya rasa kesal itu sudah lumrah, manusiawi, ya kan? Semua orang itu pasti pernah merasakan kesal sama orang tua, ya kan? Tapi di sini yang perlu kita ingat itu, ya, perjuangan gitu. Kita itu jangan terlalu terfokus ke kejelekannya, karena memang manusia kan kebanyakan begitu kan, ya. Padahal kebaikannya banyak banget, tapi gara-gara keburukan dikit doang, semuanya jadi buruk. Kadang-kadang gitu, ya. Itu sifat-sifat yang semacam itu sebaiknya dihilangkan, ya. Jadi kalau kita lagi marah, kesel, yang diingat baik-baiknya bagaimana perjuangan orang tua itu untuk membahagiakan kita sampai sekarang. Tentu itu sangat luar biasa, ya. Baik. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Ya? Ya. Mantan guru. Gimana? Ada yang menanggapi? Ada nggak mantan guru? Ada juga mantan pacar. Mantan istri. Mantan guru ada nggak? Kata dia mau menanggapi? Mantan guru ada nggak? Kan sekarang kamu SMA kan? Dulu ada guru SD, itu mantan guru SD saya tuh. Benar? Itu mantan guru TK saya tuh. Benar? Ada nggak mantan? Gimana? Gimana? Ada? Jawabannya? Nggak ada. Kalau guru itu tetaplah guru, jadi nggak ada istilah paham ya? Jadi sikap kita kepada guru, ya, guru yang sudah mengajarkan kita, ya kalau ketemu di luar ya, mana kita guru kita. Jadi jangan sampai kalian beranggapan, ya itu mantan guru saya itu waktu SD, jangan, itu guru saya. Ya, hilangkan kalimat mantan, karena mantan itu, ya, menyatukan. Oke, jelas, bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya lagi? Bebas. Kalau tidak ada, karena pemahaman kalian juga sudah cukup baik ya, kita coba akan bermain kabut ya. Kita ini juga untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian ya tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru ya. Silakan kalian masuk ke linknya. Boleh juga di-scan barcode-nya. Pakai nama asli. Jangan pakai nama samaran. Sudah semuanya ya? Bisa kita mulai? Kita mulai ya? Oke, kita mulai pertanyaannya. Dilihat baik-baik. Quiz. Yang pertama, berikut ini merupakan
kecuali alasan kita menghormati guru. Kecuali ya. Tadi mana? Membantu. Gue salah tapi gue bantu. Sudah paham ya? Pertama ya. Oke. Next pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Sikap siswa yang baik apabila ada gurunya yang sakit tidak masuk sekolah itu bersyukur karena belum percakapan. Alhamdulillah. Kalau ada yang setuju kebangetan. Nanti doakan gurunya sakit. Berikutnya ya. Yang ketiga, siswa yang menghormati dan menaati gurunya akan memperoleh apa dari guru. Lebih supaya berkah ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya. Gelar yang diberikan kepada jasa guru adalah biasanya apa? Ada lagunya kan? Ada lagunya. Pertanyaan yang terakhir. Surga seorang anak itu ada di bawah telapak kaki. Oke. Baik. Baik, selamat. Kita close terlebih dahulu. Tidak usah kecil lagi ya. Semuanya sudah berusaha ya. Baik. Alhamdulillah, guys, semuanya sudah kita sama-sama belajar bersama ya. Bagaimana pentingnya hormat dan takut kepada orang tua. Tadi yang terakhir sudah tentang metodenya ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama ya, kira-kira apa yang bisa kita
manfaatnya dari apa yang sudah kita pelajari. Mungkin dari masing-masing kelompok bisa menyampaikan sedikit apa kesimpulan atau apa yang kalian dapatkan dari materi. Siapa terlebih dahulu? Dari sini, apa satu pembacaannya juga itu. Gantian? Satu ya? Semuanya Pak. Iya. Sekarang, Untuk pertanyaan pertama, kesimpulannya. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita dan memberi perlindungan. Guru adalah orang yang memberi murid-murid seperti anak seperti kita. Untuk komentar video tadi, terkadang kita sebagai anak suka mempertanyakan hal-hal yang orang tua kita lakukan, dan kita sering tidak sadar bahwa apa yang orang tua kita lakukan memberi banyak manfaat untuk kita di masa depan. Baik, terima kasih. Kita pulang saja. Dari kelompok sini, silakan dibacakan kesimpulannya. Ya, kalau sudah please. Ya, suaranya. Oke, terus berikutnya dari sini, silakan dibacakan kembali kesimpulan. Akali. Sekarang, kita sebagai anak juga syukur dan terima kasih kepada orang tua atas segala kebaikan. oke, good. Yang terakhir, silakan dibacakan. Jadi dari pembahasan yang tadi kamu menunjukkan bahwa kita harus taat kepada orang tua karena mereka yang selalu membesarkan kita dan mengorbankan banyak hal bagi kita sehingga kita harus balas budi. Dan guru adalah seseorang yang mampu membagi ilmu dengan akal sehat dan ilmu itu baik dan bermanfaat yang tidak harus di rumah sekolah. Sedangkan video yang tadi menjadi contoh bagus agar anak-anak menyadari pentingnya bersyukur dan harus berusaha menguatkan perjuangan dan perspektif orang tua, dan kita harus selalu rendah hati dan senantiasa berbakti. Oke, terima kasih semuanya. Kita alhamdulillah sudah baik ya. Jadi pada intinya untuk materi ini ya sesuai dengan Quran surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kedudukan orang tua itu sangat penting ya, bahkan menempati urutan kedua. Setelah kita beribadah kepada Allah, perintah berikutnya adalah supaya kita berbakti kepada orang tua. Lebih-lebih ridho Allah fi ridho walidain, wa syukrullah fi syukri walidain. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua. Murkanya Allah, marahnya Allah itu juga terletak pada murkanya orang tua. Ya, jadi kita harus bisa menjaga sikap. Kata Imam Al-Ghazali, ya, orang tua itu ada tiga ya. Yang pertama, yang melahirkan kita, ya, yang merawat kita, bapak ibu di rumah. Kemudian yang mengajarkan kita, bapak ibu di sekolah. Yang terakhir nanti kalau kalian menikah, orang tua mertua itu juga orang tua kalian. Ya, bagaimanapun ketiga hal ini tidak ada istilah mantan. Yang namanya orang tua tetaplah orang tua. Guru gak ada mantan guru, gak ada mantan ayah, gak ada mantan ibu, mantan mertua gak ada. Ya, karena sekali lagi mantan itu cuma sakit hati doang. Baik,
pematerian selanjutnya ya lebih kepada sikap ya. Kalau orang tua yang telah tiada nanti bagaimana, apa yang harus kita lakukan ya. Kalau kepada guru di sekolah kan sikapnya seperti apa? Berbeda nanti ketika di luar, apa yang perlu kita munculkan. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya pembahasannya tentang itu ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, saya minta kalian untuk mengisi refleksi apa yang kalian dapatkan dari belajar tentang materi ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silahkan scan barcode-nya. Ini link Padlet ya. Silahkan kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan dari tema tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Silakan dituliskan. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita sama-sama Bapak ucapkan terima kasih sudah baik untuk hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini ya dengan sama-sama membaca Al-Fatihah Majlis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.